Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jerhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Perkenalkan, saya Muhammad Ja'far akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana dengan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran di MAN 1 Jombang. Yang pertama adalah latar belakang. Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah merujuk pada semua peralatan yang digunakan oleh siswa untuk membantu dalam proses belajar, seperti ruang kelas, peralatan pelajaran, pencahayaan, dan lingkungan belajar. Sarana dan prasarana ini memiliki dampak signifikan pada prestasi belajar siswa. Semakin lengkap fasilitas pendidikan yang tersedia, semakin baik kemampuan siswa untuk belajar secara efektif, efisien, dan mandiri. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pencapaian akademis mereka secara maksimal. Pentingnya peran sarana dan prasarana dalam meningkatkan proses pendidikan juga diakui oleh hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yakni tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal menyediakan sarana serta prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan serta perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, serta didik, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah juga dapat mempengaruhi kinerja para guru dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Kinerja atau performa merujuk pada prestasi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang dinilai berdasarkan sejumlah aspek termasuk kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan, serta karakteristik pribadi karyawan atau pegawai. Dalam konteks guru, kinerja guru, standar, target, sarana, atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor internal seperti motivasi, kepribadian, kemampuan mengajar, pengembangan profesional, komunikasi, dan kesehatan mempengaruhi kinerja guru. Di sisi lain, faktor eksternal seperti gaji, kompensasi, fasilitas lingkungan kerja, dan kepemimpinan juga berperan dalam mempengaruhi kinerja guru. Indikator kinerja guru mencakup perancangan program, kegiatan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa untuk mencapai hasil belajar yang berkualitas, faktor seperti sarana dan prasarana juga memainkan peran yang signifikan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji atau meneliti tentang hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana dengan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran di MAN 1 Jombang yang berada di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini. 1. Apakah ada hubungan antara kinerja guru terhadap peningkatan pembelajaran di MAN 1 Jombang? 2. Apakah ada hubungan sarana dan prasarana sekolah dengan kinerja guru di MAN 1 Jombang? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana terhadap kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran di MAN 1 Jombang? Kemudian, tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui hubungan antara kinerja guru terhadap peningkatan pembelajaran di MAN 1 Jombang. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara sarana dan prasarana dengan kinerja guru di MAN 1 Jombang.
Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana terhadap kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran di MAN 1 Jombang. Kemudian definisi operasional. Yang pertama adalah sekolah. Lembaga pendidikan formal atau sekolah merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan karena pada dasarnya merupakan komponen yang terintegrasi dalam jaringan masyarakat. Ini dikarenakan di dalam lingkungan sekolah terdapat aktivitas yang mencerminkan aspek kemanusiaan dan pemanusiaan yang sejati. Tujuan sekolah pada umumnya melibatkan reproduksi pemberian kesadaran dan mediasi secara bersamaan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru. Guru adalah individu yang bertugas untuk mentransfer pengetahuan kepada muridnya. Pandangan masyarakat tentang guru melibatkan individu yang bertanggung jawab atas proses pendidikan yang dapat terjadi di berbagai lokasi, tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, melainkan juga di tempat-tempat seperti masjid, surau, musola, atau bahkan rumah dengan tujuan membimbing murid dan membentuk mereka menjadi individu yang terdidik siap menjalankan peran agama dan tugas kemanusiaan. Kemudian yang terakhir adalah siswa. Siswa adalah individu yang sedang mengajar pendidikan melalui program pembelajaran di sekolah di bawah pengawasan seorang guru. Mereka berada pada berbagai tingkatan jenjang pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA, sesuai dengan tingkatan pendidikan yang mereka tempuh. Siswa berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bawah bimbingan guru. Kemudian, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi kuantitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang dihadapi sekarang, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang. Maka dengan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang, maka dengan metode ini konsekuensi penulisan harus mampu menganalisa data yang terhimpun sehingga pada kesimpulan yang logis dan realitas. Di samping itu, penggunaan metode ini pun diarahkan pada usaha-usaha menggambarkan atau menuliskan serta menjelaskan besar kecilnya korelasi kelengkapan sarana dan prasarana variabel X dengan kinerja guru sebagai variabel Y. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah, jumlah atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu, sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah semua guru yang ada di MAN 1 Jombang yang berjumlah 30 orang. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipandang perlu dapat mewakili populasi untuk dijadikan sumber data atau informasi dalam suatu peneliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Penelitian korelasi tidak memerlukan sampel yang besar. Diasumsikan jika ada pertama, maka akan merupakan bukti bahwa sampel yang digunakan adalah mewakili populasi yang kita selidiki dan instrumen yang digunakan dapat dipercaya. Adapun pengambilan sampel, penelitian ini dilakukan dengan cara sampel bertujuan atau purpose sample. Sampel bertujuan ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun tujuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui secara langsung korelasi antara kelengkapan sarana dan prasarana dengan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran.
Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 1. Angket atau kuesioner, dan yang kedua adalah observasi. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner ini disusun sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada materi, hubungan antara kelengkapan sarana-prasarana dengan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran di MAN 1 Jombang. Penilaian instrumen peneliti menggunakan skala Likert dengan 5 skala, yaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Cukup, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang mengumpulkan data, akan tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil dari penelitian itu. Regresi sederhana hubungan konsep antara satu variabel dengan variabel lainnya. Keabsahan data. 1. Uji validitas. Validitas merupakan ukuran tingkatan kevalidan instrumen penelitian yang mana data yang ada dalam objek penelitian dan data yang dilaporkan oleh peneliti sama hasilnya. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan R-hitung. Hasil R-hitung dari output SPSS dalam setiap pernyataan kita bandingkan dengan R-tabel dengan menghitung taraf signifikan 5% atau 0,05. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner. Untuk menguji reliabilitas, pada penelitian ini menggunakan Cronbach's alpha dengan nilai alpha 0.00.60. Jika nilai alpha lebih besar dari hasil output, maka dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai alpha lebih kecil dari hasil output, maka dinyatakan tidak reliable.